Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipta Permana dari Tribun Jabar ingin mengulas tentang kegempaan yang sering terjadi di bumi Indonesia. Kali ini saya bersama dengan salah satu pakar gempa di Indonesia, Dr. Irwan Mailano, STMSC, sebagai salah satu peneliti dari ITB, ya? Betul nggak Pak ya? Iya, betul. Ya. Oke, Pak Irwan, mungkin sedikit saya menjelaskan tentang identitas Pak Irwan ya Pak. Mungkin kita ngobrol sedikit Pak tentang masalah gempa di Indonesia ya Pak ya. Kerap terjadi di Indonesia, salah satunya mungkin beberapa kali di daerah Jawa Barat Pak. Ya, selamat siang Mas Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara mengenai gempa bumi adalah bicara diri kita ya, bicara Indonesia, bahwa negara kita dianugerahi dengan kekayaan alam, kondisi geografis yang sangat unik, kondisi geologis yang sangat kompleks. Untuk itu kita memiliki banyak hal, kita memiliki mineral, kita memiliki sumber daya alam yang kaya, tetapi kita pun memiliki potensi gempa bumi. Jadi memahami gempa bumi adalah memahami diri kita sendiri, memahami Indonesia. Nah, kenapa saya tertarik dengan bidang ini? Pengalamannya cukup panjang. Jadi ketika saya tadi dijelaskan oleh Mas Cipta, saya ditugaskan untuk belajar oleh pemerintah. Jadi saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang, Monbuso waktu itu. Waktu itu saya ditugaskan untuk belajar gunung api waktu itu. Kenapa gunung api? Ya karena kita kaya dengan banyak sekali gunung-gunung api di Indonesia, khususnya metode yang saya pelajari dari sejak S1, yaitu metode pengamatan geodetik untuk memahami aktivitas gunung api. Jadi saya melanjutkan studi S1 saya ke S2 di Jepang, itu belajar gunung api. Jadi pada tahun pertama saya masuk tahun 2000 di sana, mulai studi tahun 2001 dan selesai tahun 2003. Fokus saya adalah menggunakan metode geodetik, kali ini GPS, untuk memahami aktivitas sebelum, pada saat, dan sesudah letusan dari gunung api. Dan waktu itu studi kasusnya adalah sebuah gunung api di Jepang. Jadi selesai 2003, begitu sesudah bulan Maret selesai, bulan April saya lanjut ke S3. Jadi S2 selesai bulan Maret 2003, April 2003 saya terus studi ke S3. Jadi tahun pertama program doktor sampai kemudian 2004, mungkin kita masih ingat itu terjadi gempa Aceh ya pada bulan Desember. Jadi pada saat itu saya sudah masuk tahun kedua dari studi S3 saya, masih tentang gempa bumi, gunung api, sampai saya kemudian sadar bahwa memahami gempa bumi adalah suatu keharusan bagi Indonesia. Karena pada saat gempa Aceh, saya tersadar bahwa pakar gempa bumi di Indonesia itu waktu itu sangat sedikit. Jadi kira-kira sebulan sesudah kejadian gempa Aceh, kami berangkat ke Aceh gitu ya. Jadi saya minta izin kepada dosen pembimbing saya di Jepang, saya ingin berangkat ke Aceh, bergabung dengan para volunteer, tetapi saya berangkat sebagai volunteer keilmuan gitu ya. Dan pada saat saya berangkat ke Aceh, waktu itu mungkin masih kita paham semua bahwa Aceh belum masuk ke fase perdamaian seperti sekarang ya. Jadi masih ada konflik, waktu itu konflik horizontal ya di sana. Dan saya belajar banyak hal di sana. Jadi saya belajar sedikit mengenai budaya masyarakat Aceh. Saya pun belajar sedikit mengenai bagaimana kesulitan yang mereka hadapi ketika menghadapi gempa. Dan saya belajar arti pentingnya memahami gempa bumi. Jadi pada saat saya kembali ke Jepang, saya bilang ke dosen saya mau ganti judul, begitu, nggak terus lagi di gunung api, saya belajar gempa bumi. Jadi kejadian gempa Aceh merubah jalan hidup saya, karena sesudah tahun 2004 sampai sekarang tahun 2021 ya, berarti sudah lebih dari 17 tahun berarti saya mendedikasikan riset saya untuk keperluan gempa bumi. Begitu Mas Cipta, kira-kira ini awal ceritanya Mas.
Yes, kalau bagian itu saya pun masih belajar ya. Maksudnya memastikan bahwa ada hak keluarga juga yang bisa saya penuhi. Itu saya pun masih, itu proses yang mungkin tidak bisa tuntas sepenuhnya. Jadi seumur-umur mungkin akan belajar terus. Tapi itu saya coba lakukan. Saya belajar dari almarhum ibu saya dan juga dari bapak saya yang sekarang sedang sakit ya. Jadi bagaimana mereka berdua mendedikasikan sebagian besar dari waktunya itu demi kami anak-anaknya, demi keluarga. Itu yang saya coba juga lakukan pada istri dan pada anak-anak saya. Saya berusaha untuk berkomitmen menjadikan mereka sebagai prioritas penting dari kehidupan saya. Jadi saya ingin memastikan bahwa mereka menjadi bagian, menjadi saksi, menjadi proses penting dari jalan hidup saya. Jadi saya meyakini bahwa keberhasilan seseorang itu tidak dilihat dari capaian personalnya ya. Jadi tidak dilihat capaian akademis dari yang bersangkutan, tetapi seberapa baik kemampuannya untuk membina keluarga. Itu yang saya belajar banyak dari ibu almarhum saya dan juga dari bapak saya. Ya, saya tidak terlalu banyak hobi, tidak ada, maksudnya, tapi dalam beberapa tahun terakhir biasanya saya lebih banyak olahraga, terutama lari jarak jauh ya, maraton itu. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin sudah 4-5 tahun terakhir itu saya lakukan, dan mengikuti beberapa event maraton lah. Saya kenapa melakukan hobi tersebut? Pertama karena saya menyadari bahwa jenis pekerjaan saya ini memerlukan kemampuan fisik yang baik ya. Kita sering harus ke lapangan. Jadi kalau dulu, misalnya tadi saya cepat cerita sedikit bahwa salah satu yang merubah jalan hidup saya itu kejadian gempa Aceh 2004. Tapi sudah itu kan kejadian gempa itu tidak pernah berhenti di Indonesia. Jadi ada gempa Nias 2005, ada gempa Jogja 2006, kemudian 2007 pun kita punya gempa Bengkulu, dan 2009 pun ada gempa Padang misalnya. Dan sampai 2008 saya masih di Jepang, dan walaupun gempanya di Indonesia, biasanya saya tetap pulang pergi untuk ikut survei dengan tim di Indonesia ya. Nah dari sana saya sadar betul bahwa kemampuan fisik itu harus baik gitu ya untuk jenis pekerjaan seperti saya. Dan kalau dulu ya ikut hobi yang dulu, misalnya badminton ataupun bersepeda. Tapi kalau sekarang rutin ya hampir seminggu paling tidak 4 kali. Biasanya saya pagi hari lari ya, untuk menjamin, sebenarnya tujuannya 2 hal gitu ya, agar pertama bisa fokus dalam bekerja gitu ya, dengan kondisi yang sehat, maka harapannya saya bisa lebih fokus dalam bekerja. Terus yang kedua, kesehatan saya lebih baik daripada sebelumnya. Iya, personally kalau saat long run gitu ya, saya lari lebih lama dari 2 jam, biasanya banyak hal-hal baru atau ide-ide baru yang biasanya muncul gitu ya. Karena pada saat fokus berlari itu kan kita nggak apa-apa gitu ya, tidak melakukan apapun kecuali langkah kiri kanan gitu ya. Saya nggak pernah dengar musik, nggak pernah apa ya, hanya lari aja. Nah kadang-kadang sih muncul ide-ide gitu ya pada saat lari, ide buat riset ataupun ide-ide di kampus pun biasanya muncul pada saat sedang berlari ya. Ya terutama ya di saat pandemik. Tapi memang kita harus mengukur ini ya, jangan sampai berlebihan malah sakit gitu ya. Itu kan tujuan kita lari itu agar bisa lebih produktif, tapi malah ketika sudah lari jadi lemas, nggak bisa bekerja, itu yang dihindari ya. Oke, siap. Ya, jadi kalau kita bicara gempa bumi ya kita bicara mengenai Indonesia ya. Kita memiliki kekhasan kondisi tektonik, dan kami di peneliti mencoba memahami potensi gempa sebelum gempa terjadi. Jadi sebetulnya sebagai contoh, misalnya pada tahun 2017 para peneliti di Indonesia yang tergabung di Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen), di mana saya menjadi salah satu dari ketua Pokja di Pusgen tersebut.
kita mempublikasi apa yang disebut dengan peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia. Jadi hampir lebih dari 200 sumber gempa secara aktif, zona subduksi di Indonesia itu coba kita petakan. Termasuk kita karakterisasi jenisnya, apa potensi magnitudenya, terus kemudian mekanisme gempa, terus kemudian dampak yang mungkin terjadi apabila memang gempa betul-betul terjadi ya, tidak kita harapkan, tapi kita coba kaji tersebut. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa kita tidak pernah bisa menjawab secara pasti kapan gempa akan terjadi. Kita hanya bisa mengatakan dalam konteks probabilitas bahwa di suatu daerah memiliki potensi gempa dengan probabilitas tertentu. Tapi kita tidak pernah bisa mengatakan dalam beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, gempa betul-betul terjadi. Itu yang menjadi persoalan mungkin menurut saya. Jadi tidak mudah untuk meyakinkan pengambil kebijakan di level daerah agar mereka, termasuk masyarakat ya, agar mereka mempersiapkan diri untuk gempa yang ketidakpastian terjadinya begitu besar. Itu menurut saya tantangan bagi kita semua. Tetapi itu jangan sampai menjadi halangan sebetulnya. Itu jangan sampai menjadi halangan agar masyarakat kemudian meningkatkan kewaspadaan. Mungkin sekarang menjadi tugas kami bagi para peneliti untuk kemudian lebih pertama mendetailkan sumber gempa dengan lebih baik. Jadi kami pun mengetahui dalam batasan tertentu bahwa di suatu daerah memiliki potensi gempa. Tapi secara detail kita perlu riset. Jadi periset gempa di Indonesia seperti yang tadi sudah kita bahas itu belum terlalu banyak. Untuk itu menurut saya ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar pelaku riset kegempaan itu menjadi lebih masif gitu ya. Jadi harapannya setiap kampus di Indonesia pun bisa melakukan riset-riset mengenai potensi gempa. Tujuannya adalah mendetailkan potensi gempa. Nah, begitu potensi gempanya sudah detail, kemudian kita menginformasikan hal tersebut pada pemerintah, pada pengambil kebijakan, sehingga kemudian masyarakat bisa memahami akan potensi tersebut dengan lebih baik. Jadi apabila kita coba melakukan perbandingan antara apa yang dilakukan oleh negara kita dengan negara-negara lain yang memiliki potensi yang sama gitu ya. Sebagai ilustrasi mungkin karena saya hanya paham di tempat saya dulu belajar di Jepang, sebagai contoh di negara yang kira-kira mungkin sebesar Pulau Sumatera lah gitu ya, Jepang itu ya, dengan penduduk mungkin setengahnya dari penduduk kita. Mereka memiliki jaringan pengamatan, contohnya kegempaan, itu dalam orde mungkin 10 kali lebih banyak dari apa yang kita miliki. Mereka memiliki jaringan GPS 10 kali lebih banyak daripada yang kita miliki. Dengan jaringan yang lebih baik, maka kemampuan kita untuk memahami potensi gempa itu akan jauh lebih baik. Jadi tadi kita mendiskusikan bahwa potensi itu dalam konteks probabilitas gitu ya. Dan jadi rentang dari kemungkinan probabilitas itu bisa dibuat menjadi semakin pendek pada saat data pengamatannya menjadi semakin baik. Jadi kita tidak selalu kaget-kaget gitu ya. Sebagai contoh misalnya kami sekarang sedang meneliti dengan lebih detail kejadian gempa di Ambon 2019. Mungkin masih ingat di Ambon itu pernah terjadi gempa 2019. Kita mengatakan bahwa gempa di Ambon memiliki mekanisme sesar geser gitu ya. Tetapi kita baru mengetahui hal tersebut sesudah gempa betul-betul terjadi. Itu kan sebetulnya secara keilmuan seharusnya tidak boleh gitu ya. Harusnya kita mengetahui adanya sumber gempa sebelum gempa terjadi. Gempa Pidijaya misalnya di Aceh, kita baru paham bahwa ada sumber gempa di sana sesudah gempa yang terjadi. Gempa di utara Pulau Lombok misalnya, kita baru mengetahui lebih detail bahwa ada segmen di dalam backthrust-nya Lombok itu sudah gempa 2018. Nah, para peneliti sudah berupaya maksimal untuk memahami sumber gempa di Indonesia. Tetapi kita sebetulnya berharap bahwa dukungan yang lebih kuat dari pengambil kebijakan, mereka pun perlu menyadari bahwa untuk sampai ke mitigasi, jadi mitigasi itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Itu melibatkan masyarakat. Sebelum mitigasi dengan melibatkan masyarakat dengan masif dilakukan, memahami sumber gempa harus kita mulai dulu di awal gitu ya. Jadi kalau kita mitigasi terus misalnya memberikan pendidikan ke masyarakat, misalnya kemudian menjadikan bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah, tetapi kontennya
itu belum solid gitu ya, kontennya belum clear, belum kuat, menurut saya itu tidak akan maksimal dampaknya. Jadi memang harus bersama seluruh stakeholder bekerja gitu ya. Jadi harus semua mereka yang terlibat, stakeholder yang terlibat dalam bidang kebencanaannya, khususnya gempa bumi ini harus terlibat secara maksimal dengan dimulai dengan melakukan penelitian dasar sumber gempa bumi. Ya, jadi sesar Lembang adalah sebuah sumber gempa ya, sebuah sesar aktif dan riset dari sesar Lembang itu sudah cukup lama. Jadi kami menemukan publikasi yang baik mengenai sesar Lembang itu dari Pak Prof. Cia itu tahun 60-an, kalau tidak salah tahun 68. Beliau menuliskan dengan sangat baik bahwa sesar Lembang dan proses terbentuknya di awalnya mungkin sangat terkait dengan proses terbentuknya gunung api Sunda Purba, itu mungkin sekali. Tetapi kemudian berkembang sebagai sebuah sesar aktif dan dalam papernya beliau menyebutkan bahwa sesar Lembang memiliki pola geser mendatar mengiri dan juga memiliki pola turun di salah satu papernya dengan perbandingan 2:1. Dan yang menariknya adalah sesudah papernya Pak Prof. Cia, kami tidak menemukan literatur yang lengkap mengenai sesar Lembang. Jadi sepertinya kita kehilangan sejarah mengenai sesar Lembang. Dan menurut saya itu menjadi salah satu penyebab kemudian banyak sekali pertanyaan ataupun ketidakyakinan bahwa sesar Lembang adalah sebuah sesar aktif. Apabila kita mulai dengan definisi dari sebuah sesar aktif adalah sebuah sesar yang memiliki bukti kegempaan di masa lalu. Jadi bukti kegempaan atau bukti pergerakan di masa lalu ada yang menyebutkan misalnya lebih tua, paling tidak dalam 10.000 tahun terakhir itu memiliki bukti, maka dikatakan sebagai sebuah sesar aktif. Nah, mengenai sesar Lembang bukti itu begitu kuat. Jadi misalnya dari data geologi misalnya Pak Mudrik Daryono menggali bahwa 500 tahun yang lalu pernah terjadi gempa yang besar mungkin gitu ya. Kemudian dari paper Pak Afnimar yang menunjukkan bahwa ada kegempaan di sesar Lembang, ataupun tahun 2010 gempa betul-betul terjadi di sesar Lembang walaupun magnitudenya kecil. Dan dengan jaringan yang lebih baik dari BMKG sekarang, kita bisa melihat bahwa gempa-gempa memang terjadi di sesar Lembang. Jadi dengan mudah sekarang kita untuk menjawab keraguan sesar Lembang aktif atau tidak aktif karena buktinya begitu jelas. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin sebetulnya masih banyak persoalan yang belum terjawab tuntas oleh peneliti mengenai sesar Lembang, itu masih banyak. Tetapi itu kemudian tidak mengurangi arti penting dari upaya bersama untuk mengurangi risiko bencananya di masa depan. Jadi jangan sampai apa yang terjadi di tempat-tempat yang sudah terjadi bencana, sebagai contoh di Jogja 2006 misalnya, di Ambon 2019, di Majene Mamuju 2021 misalnya, itu terjadi di Lembang. Jadi jangan sampai kemudian kita baru percaya pada saat gempa betul-betul terjadi. Kan sama juga ya kalau kita bertanya ke saudara-saudara kita di Ambon, pasti mereka pun jawabannya seperti orang Bandung pada saat sekarang sebelum gempa gitu ya. Oh, ya kita sih tidak membayangkan kalau ada gempa di kita gitu ya. Kalaupun ada gempa, memang ada di Indonesia, tapi bukan urusannya orang kota Bandung gitu ya. Kira-kira logika yang sama pun dengan orang kota Ambon sebelum 2019. Mereka akan mengatakan, oh kalau gempa mah itu ya urusannya di Palu lah gitu ya. Urusan di orang Mentawai misalnya. Tapi pada saat gempa terjadi, baru kemudian pola pikir kita berubah. Nah, untuk itu, bagi warga Bandung, pemerintah, kita masih punya kesempatan. Kita tidak harapkan itu terjadi. Kita tidak berharap itu terjadi. Tetapi, apabila misalnya kemungkinan yang terburuk itu terjadi, kita sudah siap. Kita bisa menjamin bahwa kita menjadi bagian orang yang selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Ya, kalau menurut saya salah satu paper terbaik mengenai sesar Lembang itu ditulis oleh Pak Mudrik Daryono ya. Saya salut ya, dan itu menjadi bagian riset S3 Pak Mudrik di tempat kami di ITB. Jadi Pak Mudrik misalnya berhasil menemukan beberapa offset pergeseran ya. Offset itu pergeseran di permukaan
dan juga di bagian bawah permukaan lewat trenching, jadi digali tanahnya dan melihat bukti itu pernah ada di masa lalu. Jadi Pak Mudrik berhasil melengkapi apa yang dilakukan oleh Pak Cia puluhan tahun yang lalu. Tadi saya ceritakan tahun 68-an Pak Cia sudah melakukan riset yang sangat baik dengan data yang terbaik saat itu, tapi kemudian Pak Mudrik Daryono melengkapi dengan data terbaru. Jadi waktu itu kami melakukan apa yang disebut dengan pengambilan foto dengan lidar. Itu salah satu lidar terbaik di Indonesia yang pernah ada. Jadi kita order dengan airborne, dengan lidar, dengan pesawat khusus kita pesan, bekerja sama dengan Australian National University, kita foto sangat detail Sesar Lembang, dan kemudian kita bisa melihat dengan sangat baik lokasi pergeseran di Sesar Lembang. Nah, dari sana kemudian Pak Mudrik keluar dengan beberapa konsep mengenai pengulangan Sesar Lembang. Jadi beliau keluar bahwa angka pengulangannya di angka 250 sampai 400 tahun, bahwa gempa yang tidak kita harapkan itu mungkin terjadi di Sesar Lembang. Angkanya masih range-nya masih sangat panjang, tapi menurut saya tidak apa-apa gitu ya. Menurut saya yang bertahun-tahun berkecimpung di bidang gempa bumi, mungkin sampai saat ini kita tidak perlu tahu begitu detail kapan gempa terjadi. Itu tidak apa-apa. Karena kalau tahu pun coba apa yang kita lakukan gitu ya. Mungkin kita akan bingung, malah bisa jadi chaos gitu. Tetapi mengetahui rahasia alam dalam konteks kemungkinan, itu memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi tadi apabila pertanyaannya apakah riset di Sesar Lembang sudah baik, menurut saya sekarang jauh lebih baik, bergerak sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya menyaksikan dalam 5 tahun terakhir kita menghasilkan beberapa riset yang belum pernah dicapai dalam puluhan tahun sebelumnya. Iya, biasanya kami para peneliti hati-hati untuk mengatakan potensi ya. Jadi kami biasanya lebih cenderung mengatakan potensi daripada prediksi. Jadi kami bersepakat bahwa tidak menggunakan terminologi prediksi untuk memahami potensi gempa di masa depan. Jadi beberapa riset menyebutkan, termasuk yang kami lakukan, bahwa potensi maksimum magnitudo yang mungkin terjadi itu di angka 6,5 sampai 7,2. Jadi 6,5 range-nya cukup jauh, dan angka 6,8 itu kira-kira ada di tengah. Tetapi itu bicara magnitudo maksimum. Jadi kalau di dalam gempa bahwa semakin besar magnitudenya, maka kemungkinan kejadiannya semakin jarang. Magnitudenya semakin kecil, kemungkinan kejadiannya semakin sering. Jadi gempa yang kecil itu akan sering terjadi, dan gempa yang besar itu akan semakin jarang terjadi. Tetapi untuk kesiapsiagaan, kita tidak akan bicara gempa yang kecil kan ya. Oh, kita akan mengatakan bahwa gempa Sesar Lembang itu paling sering magnitudenya 3. Itu betul. Tetapi untuk keperluan kesiapsiagaan kita harus bicara skenario terburuk gitu ya. Saya ilustrasikan misalnya kalau dulu saya suka naik bis gitu ya ketika SMA. Kita selalu berpikir yang terburuk, bahwa di bis itu ada yang copet gitu ya. Kita tidak akan bilang bahwa mereka cuma nyopet pensil gitu ya. Tapi begitu nyopet ya diambil semua sedompetnya, walaupun kemungkinannya kecil terjadi. Tetapi kita harus mempersiapkan untuk kemungkinan yang kecil terjadi, tetapi apabila terjadi tidak kita harapkan, dampaknya akan sangat buruk sekali, sangat besar sekali. Nah, jadi saya sangat berharap bahwa seluruh masyarakat memahami bahwa kemungkinan terjadinya gempa besar itu probabilitasnya kecil. Jauh lebih rendah dibandingkan gempa-gempa yang magnitudenya lebih kecil. Tetapi pada saat itu terjadi, tidak kita harapkan, maka dampaknya akan sangat merusak. Seperti layaknya ketika gempa Jogja misalnya tahun 2006. Iya, jadi kalau kami di peneliti ya di kampus ya, kita melakukan upaya terbaik dalam bidang kita ya. Jadi kalau dalam konteks alur pengurangan risiko bencana, maka peneliti ini kebanyakan itu bekerja di bagian hulu, bagian awal gitu ya. Terutama bidang kami ya. Jadi kami memahami, mendetailkan sumber gempa dengan lebih baik.
Dan itu kemudian menjadi masukan untuk mengestimasi risiko. Karena begitu risiko, kita harus bicara orang. Maka harus ada peneliti yang kemudian melihat kondisi masyarakat, melihat kekuatan infrastruktur kita di Kota Bandung, dan kemudian kita bisa mengestimasi risiko. Sesudah risikonya diketahui atau understanding risk biasanya, setelah risknya difahami dengan baik, baru kemudian hasil risiko ini bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Yang terpenting adalah pemerintah. Selain pemerintah banyak, misalnya adalah beberapa gerakan-gerakan di masyarakat, termasuk peran penting dari media, peran penting dari organisasi kemasyarakatan, NGO. Di Bandung, Jawa Barat itu cukup banyak ya. Jadi organisasi volunteer kebencanaan itu di Bandung itu banyak sekali. Misalnya dengan Wanadri, kita punya BMH, Bandung Mitigation Hub, ada FWRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana, hampir di setiap kota kabupaten, bahkan di Jawa Barat, itu yang kemudian bekerja sama dengan kami peneliti dan dengan pemerintah. Jadi pertanyaannya bagaimana strategi dari peneliti? Yang pertama, kita memperkuat riset. Jadi kita tidak ingin bahwa upaya kita tidak didasari oleh data yang baik. Untuk itu maka risetnya kita perkuat. Setelah risetnya kita perkuat, baru kita ajak stakeholder yang lain, terutama pemerintah. Karena sekeras apapun masyarakat, civil society bergerak tanpa disupport oleh pemerintah, itu dampaknya tidak akan maksimal. Jadi kemudian dengan pemerintah dibantu oleh seluruh stakeholder, kemudian kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat, yaitu kemudian kita berusaha untuk mendefinisikan konsep risiko dengan lebih baik. Kenapa ini penting? Karena kita meyakini bahwa masyarakat pun punya pengetahuannya sendiri. Jadi kami peneliti sering merasa jumawa gitu. Oh, kita paling tahu nih tentang Sesar Lembang gitu ya. Tapi sebetulnya begitu kita ke masyarakat, sangat mungkin bahwa knowledge dan wisdom itu sudah ada di sana. Jadi cara-cara mitigasi yang terbaik adalah dengan melibatkan mereka sebagai subjek. Jadi bukan melibatkan mereka sebagai objek mitigasi. Bukan berarti kemudian pemerintah di satu sisi, peneliti di sisi yang lain, NGO di sisi yang lain, dan kemudian masyarakat seolah sebagai objek dari upaya mitigasi. Tidak. Kami berharap bahwa masyarakat dengan pengetahuan yang telah mereka miliki, kemudian memberikan masukan untuk membuat sebuah strategi mitigasi yang terbaik, yang khas dengan Jawa Barat, khas Sesar Lembang, khasnya Kota Bandung. Baik. Jadi pertanyaan yang sangat baik. Jadi apakah Sesar Lembang itu selalu aktif gitu ya? Ataukah mungkin aktif terus diem terus aktif lagi gitu ya? Nah, yang harus kita pahami bahwa sebuah sesar aktif itu akan mengakumulasi energinya terus-menerus. Jadi kemudian kita tidak bisa mengatakan apabila sesarnya aktif terus sekarang lagi tidur gitu ya. Nah, lagi tidur itu artinya bahwa dia sedang mengumpulkan energinya. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia sedang mengumpulkan energi? Berdasarkan dua hal fakta, yaitu bahwa di masa lalu pernah terjadi kegempaan yang cukup signifikan dan juga kegempaan kecil sekarang. Dan fakta yang kedua bahwa dari pengamatan geodetik, pengamatan GPS, bahwa memang akumulasi energi sedang terjadi. Jadi kita melihat ada beberapa bagian yang memang sedang terkunci, di bagian yang cukup dalam, walaupun di bagian yang sangat shallow itu terdapat gerakan yang perlahan, kita sebut dengan gerakan creeping. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi sekarang statusnya seperti apa gitu ya Sesar Lembang? Ya, statusnya sama seperti beberapa ratus tahun yang lalu, bahwa dia sedang mengakumulasi dan gempa-gempa kecil pun terjadi. Jadi kalau misalnya dengan jaringan BMKG yang sekarang sudah sangat baik di sekitar Sesar Lembang, kita sering mendapatkan informasi mengenai kejadian gempa kecil di Sesar Lembang. Jadi gempa-gempa kecil itu tetap ada, dan itu menunjukkan bahwa sesar tersebut aktif, bahwa dia memiliki bukti kegempaan walaupun kecil. Kenapa? Karena yang gempa yang besar tidak kita harapkan, tetapi sedang mengakumulasi energi untuk sedang mengumpulkan energi yang mungkin terjadi sebagai sebuah gempa besar di masa depan, walaupun itu tidak kita harapkan.
Jadi apabila kita melihat dampak kerusakan, maka kita berusaha bergerak lebih lanjut dari tadi potensi maksimum itu dari gempa. Jadi misalnya saya setuju dengan beberapa peneliti yang mengatakan bahwa maksimum magnitudo dari gempa sesar Lembang itu 6,8. Nah, pertanyaannya, apabila yang maksimum itu terjadi, walaupun tadi saya jelaskan bahwa semakin besar magnitudenya kemungkinannya semakin kecil, maka kita bisa menghitung seperti apa kerusakannya. Nah, biasanya kita menghitung tersebut dalam bentuk percepatan tanah. Jadi, seberapa besar goncangan ataupun shaking atau goyangan tanah di permukaan. Nanti kemudian kita perkirakan infrastruktur apa yang ada di permukaan, rumah misalnya, dan kemungkinan kolapsnya seberapa besar gitu ya. Nah, dari perhitungan simulasi yang kami lakukan dan juga dilakukan oleh BMKG, jadi BMKG pernah mempublish bahwa goncangan itu akan terbesar di sekitar sesar gitu ya, dekat dengan wilayah sesar Lembang, itu goncangannya akan semakin besar. Tetapi kemudian akan bergerak semakin lama semakin mengecil, jadi kemudian kota Bandung itu bahkan mendapatkan goncangan yang kira-kira sama dengan kota Jogja sewaktu terjadi gempa Yogyakarta tahun 2006 gitu ya. Mungkin sekitar Bantul dan sekitarnya itu akan mirip dengan daerah yang dekat dengan sesar Lembang sekarang. Dan semakin jauh mungkin kota Subang itu akan mirip juga seperti kota Jogja sewaktu gempa Jogja, mirip dengan kota Bandung, dan kemudian akan semakin lama semakin berkurang. Jadi semakin ke selatan semakin berkurang menjauh, semakin ke utara semakin menjauh pun akan semakin berkurang. Tapi goncangan akan masih tetap dirasakan sampai tempat yang cukup signifikan. Dan itu merubah persepsi bahwa sesar Lembang itu hanya urusan orang Lembang gitu. Tidak gitu ya, walaupun namanya sesar Lembang. Tetapi sesar Lembang harus menjadi perhatian dari, tadi disebutkan dengan sangat baik juga oleh Mas Cipta, yaitu harus menjadi perhatian wilayah-wilayah yang lain di sekitar Lembang, termasuk kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, kemudian Subang, dan juga wilayah yang sekitarnya gitu ya. Menurut saya itu oke. Nah, untuk menjawab daerah mana yang pertama itu tidak mudah. Saya pun tidak tahu jawabannya. Kenapa demikian? Karena tadi dijelaskan panjangnya 18 sampai 22 kilo. Kita berharap bahwa robeknya tidak bersamaan. Kita berharap misalnya bagian yang tengah dulu, terus yang lainnya mungkin puluhan tahun kemudian, atau bagian barat dulu atau bagian timur dulu gitu ya. Jadi tidak robek bersamaan. Jadi untuk menjawab yang pertama itu pun topik riset yang belum tuntas sebetulnya untuk menjawab yang permana. Tetapi menjawab daerah yang dampaknya paling besar, mungkin tadi seperti yang saya sudah diskusikan, bahwa yang paling besar ya daerah yang paling dekat dengan sesar Lembang. Ada satu peta yang sangat bagus yang dikeluarkan oleh LIPI, Pak Murdik dan Pak Dani, yang disebarkan ke publik ya. Saya pun mendapatkan, dan menurut saya itu sangat baik. Dari situ kita bisa memperkirakan daerah mana yang kemudian dampaknya cukup maksimal. Tidak kita harapkan ya, tetapi mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin ya, walaupun itu tidak kita harapkan ya. Ya, terima kasih. Ini saya pikir pertanyaan yang sangat bagus ini, Mas Cipta. Jadi megatrust itu adalah kejadian gempa yang memiliki dua makna. Jadi begitu mega trust itu ada dua makna. Makna yang pertama makna mega. Jadi beberapa peneliti dalam beberapa tahun terakhir, terutama sudah kejadian gempa Aceh sebetulnya, mengkategorikan apabila gempa di atas 8 itu disebut gempa mega gitu ya. Jadi kalau di atas 6,5 itu dikatakan gempa besar atau big earthquakes gitu ya. Tetapi begitu di atas 8 itu mega earthquakes. Jadi gempanya besar sekali. Jadi berusaha untuk mengklasifikasikan agar orang mudah paham. Jadi yang pertama, mega itu berarti berasosiasi dengan gempa magnitudenya di atas 8. Itu mega. Dan yang kedua, trust. Trust itu adalah mekanisme dari gempanya adalah sebuah gempa sesar naik. Jadi tiba-tiba bagian dari lapisan bumi itu tiba-tiba naik ke atas.
Jadi megatrust itu berasosiasi dengan dua hal, yaitu gempa besar di atas 8 yang memiliki mekanisme sesar naik. Itu definisinya dulu ya. Iya, baik. Jadi riset gempa Mentawai atau subduksi atau megatrust Mentawai itu jauh lebih awal dibandingkan riset di selatan Pulau Jawa, megatrust di selatan Jawa, dan juga lebih awal dibandingkan, bahkan lebih awal daripada riset gempa Aceh. Jadi para peneliti, saya ingat waktu itu Pak Dhani Hilman itu sempat datang ke kampus saya ketika saya masih studi S3. Beliau bercerita mengenai potensi gempa di Mentawai. Kenapa menjadi sangat penting? Karena pengulangan gempanya hampir sekitar 200 tahunan dan terjadi terakhir itu tahun 1800-an gitu ya, sehingga tidak aneh apabila kemudian tahun 2000-an terjadi kembali. Dan data yang pengamatan dari data koral, data GPS itu menunjukkan fakta-fakta bahwa energi sedang terkumpul. Jadi pada saat kami riset di sana, kami melanjutkan hasil yang sudah sangat lengkap dilakukan oleh Pak Dhani Hilman dan kawan-kawan. Kami menganalisis ulang data GPS, dan kenapa menjadi sangat penting membahas Mentawai sekarang? Karena sesudah kejadian gempa Aceh 2004, tadi saya juga membahas 2004 Aceh, 2005 Nias, 2007 itu Bengkulu. Ya di bagian Mentawai itu nggak terjadi gitu ya, sampai kejadian 2009. Nah, tetapi 2009 itu gempanya kan berbeda, gempanya aneh, gempanya di bagian dalam, bukan di bagian megatrust. Jadi gempa yang di bagian dalam dari slab itu pun tidak lazim juga gempa tersebut. Jadi kemudian kejadian gempa 2009, 2005, 2007 memperkuat potensi bahwa gempa yang besar itu sangat mungkin terjadi di Mentawai. Nah, untuk itu kemudian kami mencoba memahami dengan lebih detail karakteristik potensi gempa di Mentawai. Jadi kemudian sesudah kejadian gempa Aceh, gempa Nias 2005, Bengkulu 2007, 2010 malahan pernah terjadi juga bulan Oktober di sebagian segmen dari Mentawai, akhirnya membawa kita ke dalam pertanyaan, lantas di selatan Jawa seperti apa gitu ya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena baik Aceh, kemudian Nias, Mentawai, Bengkulu, Selat Sunda, Selatan Jawa itu masih dalam satu rangkaian subduksi Selatan Jawa. Kita sebut sebagai Sunda Arc. Jadi Sunda Arc itu ya dari mulai atas Aceh sampai kemudian selatan Pulau Jawa, bergerak sampai selatan Bali, Lombok ke sana gitu. Jadi ini di satu bagian pertemuan lempeng yang sama. Yang sana sudah, yang ini bagaimana gitu. Nah, akhirnya kemudian kami melakukan riset yang cukup detail. Saya mempublikasikan di jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi pada tahun lalu, Desember 2020, dan kami menemukan bahwa ada potensi akumulasi energi yang cukup signifikan di selatan Jawa Barat, kemudian selatan Jawa Tengah, dan sebagian juga di selatan Jawa Timur. Dan kemudian dalam publikasi sebelumnya, publikasi Bapak Profesor Silidiantoro, kemudian beliau mengkalkulasi kira-kira apabila terjadi gempa magnitudenya berapa gitu ya. Beberapa peneliti keluar dengan angka 8,8 bahkan mendekati magnitud 9. Jadi kesamaannya ada beberapa, yaitu yang pertama bahwa kesamaannya berada dalam satu zona subduksi yang sama. Kesamaan yang kedua pun sedang mengakumulasi energi yang besar. Dan yang ketiga areanya kira-kira cukup luas yang mungkin menghasilkan gempa di atas 8. Untuk itu maka keduanya baik di Mentawai ataupun di selatan Pulau Jawa disebut gempa megatrust. Satu hal yang kita pahami bahwa guncangannya harusnya cukup keras. Jadi guncangannya cukup keras. Kenapa keras? Karena guncangan adalah fungsi dari magnitud. Jadi begitu magnitudenya 8 maka goncangannya kami menduga kira-kira, biasanya kami menghitung goncangan itu dengan percepatan gravitasi, kemungkinan di atas 0,6 percepatan gravitasi, itu yang kami hitung gitu ya.
Jadi 0,6 percepatan gravitasi itu kira-kira mirip dengan di sekitar kota Palu pada saat gempa Palu kemarin 2018 lah, untuk membayangkan seberapa besar goncangan tersebut. Iya, jadi potensi gempa megatrust di selatan Jawa ya, tidak spesifik di selatan Sukabumi, sebenarnya itu di selatan Jawa. Jadi bukan masalahnya orang Jawa Barat atau orang Sukabumi saja, tetapi itu di selatan Pulau Jawa. Itu sudah menjadi bagian dari yang tadi saya sebutkan, publikasi buku dari Pusgen, Pusat Studi Gempa Nasional. Dan itu sudah menjadi bagian dari SNI Bangunan Tahan Gempa, SNI 1726 tahun 2019 kalau tidak salah. Jadi itu sudah menjadi publikasi resmi dari Pusgen, yang Pusgen itu adalah anggotanya para peneliti dari berbagai kampus dan juga lembaga. Jadi ada BNPB di sana, ada Badan Geologi, ada BMKG, ada BIG, ada LIPI, ada Kementerian PU di sana, Kementerian Perhubungan. Jadi sebetulnya pemerintah menjadi bagian dari proses untuk memahami potensi ini. Iya, jadi sebetulnya dalam konteks hasil riset itu sudah, karena sudah menjadi bagian dari strategi nasional, jadi kemudian menjadi bagian dari upaya nasional dalam pengurangan risiko bencana, rencana nasional pengurangan risiko bencana di level nasional, bagian dari BNPB, itu pun sudah menjadi bagian rencana penanggulangan bencana di level Provinsi Jawa Barat, BPBD Jawa Barat. Yang menjadi diskusi lebih lanjut menurut kami adalah bagaimana melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat atau juga kelompok masyarakat, untuk terlibat dalam pengurangan risiko bencana dengan lebih efektif. Jadi dalam konteks kebijakan itu relatif itu sudah tersebar cukup baik. Jadi sudah tersebar cukup baik. Tetapi kemudian sekarang masuk ke level komunitas, ke level masyarakat, menurut saya itu perlu upaya bersama dengan strategi yang sangat baik. Itu menurut saya itu tantangannya. Jadi seperti yang kita pahami bahwa di Pulau Jawa terdapat beberapa sumber gempa. Tadi yang di selatan Jawa, di zona subduksi mungkin megatrust, sehingga kemudian beberapa daerah kota di sekitar pantai itu sangat mungkin terdampak. Tidak kita harapkan, tetapi kita sangat berharap bahwa infrastruktur di sana lebih baik. Pengalaman kami itu, kami pernah melakukan survei, ada sebuah gempa kecil di selatan Jawa Barat. Saya kalau tidak salah itu kami melakukan survei ke lapangan sekitar tahun 2015 atau 2016 gitu ya. Gempanya tidak terlalu besar, tapi beberapa bangunan termasuk sekolah itu sempat rusak. Jadi kami survei ke selatan Tasik gitu ya, itu rusak. Begitu pula ketika terjadi gempa 2009 juga, itu rusak juga gitu ya. Gempanya waktu itu hanya magnitudenya mendekati 7, 6, sekian gitu ya, dan gempanya di laut. Tetapi itu cukup merusak, alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Jadi kami ini menjadi masukan yang sangat penting bagi kita semua, bahwa gempanya tidak skala 8 pun ternyata banyak infrastruktur yang rusak. Tidak kita harapkan, tetapi saya cukup khawatir gitu ya apabila skalanya besar. Nah, tidak hanya itu, ada beberapa sumber gempa yang ada di daratan, termasuk tadi sesar Lembang, sesar Cimandiri gitu ya, terus kemudian sesar Garut Selatan misalnya. Jadi beberapa kota yang dekat dengan sesar tersebut harus meningkatkan kewaspadaannya apabila gempa yang tidak kita harapkan itu terjadi. Jadi pertama dalam konteks peringatan dini untuk tsunami ya. Jadi peringatan dini tsunami itu dikelola tidak oleh pemerintah daerah. Jadi peringatan dini untuk tsunami itu dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi dan salah satu metode utama untuk peringatan dini tsunami itu adalah kegempaan. Jadi warning tsunami itu berdasarkan warning gempa. Jadi kalau gempanya terjadi, dihitung model
gempa dan model tsunami-nya, kemudian peringatan dini diberikan. Jadi peran terbesar itu adalah di pemerintah pusat. Termasuk kemudian ada sistem buoy yang dipasang oleh BPPT, kemudian ada pengamatan pasang surut oleh BIG, itu pemerintah pusat semua. Tetapi apabila pemerintah daerah ingin terlibat dalam proses tersebut, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya inisiatif dari Provinsi Jawa Barat ingin menjadi bagian dari sistem peringatan dini tsunami, itu mungkin. Tetapi pengelolaannya kalau sekarang itu levelnya pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu bisa terlibat dari sistem peringatan dini yang lain, misalnya ya untuk banjir misalnya. Tetapi kalau untuk tsunami dan gempa itu di pemerintah pusat. Iya, saya ingin berpesan pada pemerintah bahwa mitigasi itu adalah investasi. Jadi mari kita melihat bahwa upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah itu bagian dari investasi pemerintah untuk membuat infrastruktur yang resilience, infrastruktur yang tangguh. Infrastruktur yang tangguh atau infrastruktur yang resilience itu tidak hanya bermanfaat untuk bencana gempa, tetapi bermanfaat untuk apapun, untuk bencana apapun. Jadi kalau kita desain dengan sangat baik untuk keperluan gempa, maka seharusnya bertahan juga apabila misalnya banjir terjadi gitu ya. Bertahan juga misalnya apabila ada bencana yang lain, puting beliung terjadi. Jadi mari kita bisa melihat bahwa mari agar kita semua, terutama pemerintah provinsi, melihat bahwa upaya pengurangan risiko bencana itu adalah investasi. Yang pertama tadi infrastruktur, tetapi yang lebih penting dari investasi infrastruktur adalah investasi sumber daya manusia. Jadi kemudian setelah infrastrukturnya diperkuat, disesuaikan dengan potensi risikonya, kemudian kita lakukan investasi yang kedua, dan itu lebih penting menurut saya, memberikan pemahaman mengenai risiko pada masyarakat. Jadikan pemahaman dari risiko pada masyarakat itu menjadi prioritas dari masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kan punya prioritasnya sendiri sekarang. Misalnya prioritas dari masyarakat sekarang itu perekonomian lah di tengah pandemi ini kan ya. Nah, mari kita jadikan bahwa pengurangan risiko bencana itu beriringan dengan prioritas masyarakat perekonomian sekarang. Jadi misalnya meningkatkan perekonomian dengan bersamaan juga meningkatkan pemahaman mereka akan risiko bencana. Jadi kemudian jangan dibuat dikotomi gitu ya. Jadi kalau sekarang itu urusan ekonomi, terus yang bencana enggak. Tidak, bisa dilakukan sinergis bersamaan. Jadi pesan saya pada pemerintah itu dua hal, jadikan itu sebagai investasi, dalam artian investasi infrastruktur yang pertama, yaitu kita bangun infrastruktur yang resilience, yang tangguh, dan yang kedua adalah kemudian investasi dalam konteks pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan jadikan sebagai bagian dari prioritas mereka. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan pada pemerintah. Karena bagi saya, misalnya gitu ya, tidak kita harapkan, misalnya bencana tidak terjadi, terus kita sudah bangun infrastruktur yang tangguh, yang bagus, itu kita tidak rugi apa-apa kan ya. Ya infrastruktur tangguhnya akan bermanfaat buat puluhan tahun ke depan gitu ya. Kemudian jangan berhitung, waduh rugi nih bikin bagus-bagus, kuat-kuat. Tidak, itu akan bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang kalau bencana tidak terjadi. Tetapi kalau bencana terjadi karena sudah dibikin tangguh, ya dia akan bertahan, dia tidak akan rusak, tidak akan hancur. Itu yang pertama. Begitu pula investasi sumber daya manusia. Ya kalau misalnya bencana tidak terjadi, ya tidak apa-apa. Justru kita punya masyarakat yang knowledge-nya lebih baik, pemahamannya lebih baik. Dan kalau inline dengan program perekonomian, ya perekonomian mereka pun akan meningkat. Iya betul. Itu konsep dari investasi dalam pengurangan risiko bencana.